mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-29 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Ali Ermawati sebagai Mantili, Ivana Rose sebagai Lasmini, Jumadi sebagai Raksa Dewa, Ai Subari sebagai Bentar, Inyuk Kayoga sebagai Basrin, dan Eva Leoni sebagai Nyai Basrin. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-29. Pada babak terdahulu diceritakan, Brahma mewariskan jurus Sri Gunting kepada Mantili. Maka sejak hari itu, Mantili dengan tekun dan bersemangat mempelajari jurusnya yang baru tersebut. Ternyata jurus yang nampaknya sederhana dan sangat mudah itu sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia. Namun dengan penuh kesabaran, Brahma membimbing Mantili disaksikan oleh Bentar. Kata Ayahanda, jurus Sri Gunting itu bisa mengalahkan Ajian Waringin Sungsang. Tapi kenapa waktu ayah bertarung dengan Ki Jara tidak mempergunakannya? Bahkan Ayahanda mengolah ilmu baru, yaitu ilmu lampah lumpuh. Memang, jurus Sri Gunting bisa mengalahkan Ajian Waringin Sungsang. Tapi tetap mengandung tenaga gempur yang membinasakan. Nah, aku tidak mau begitu. Aku mau yang tidak bersifat membinasakan. Maka aku harus mencarinya. Dan aku berhasil menciptakan ilmu lampah lumpuh yang sanggup menaklukkan musuh, tapi tidak bersifat membinasakan. Musuh kita kalah, tapi tidak celaka. Sakit pun tidak, cuma sekedar lumpuh. Dan itu pun bisa disembuhkan, asal mau bertobat, mengakui semua kesalahan. Jadi, itulah makanya jurus Sri Gunting itu diberikan kepada Bibi Mantili? Iya, sebab cocok dengan Mantili yang lebih mengutamakan kekerasan dan kecepatan. Ya, benar Ayahanda. Kakang Brahma, saya sudah siap. Baik, marilah kita keluar dari dalam gua ini. Bibi Mantili tersungkur, mencium tanah. Sulit sekali, Kakang Brahma. Iya, jurus Sri Gunting itu nampaknya sederhana dan mudah ditiru. Tapi sebenarnya sangat sulit. Bukan hanya harus menguasai kecepatannya saja, melainkan ketepatan. Benar, Kakang. Ketika sedang meluncur, dengan sikap tubuh tertelungkup, saya bisa melakukannya. Tapi ketika hampir mengenai tanah, saya harus membalikkan tubuh jadi terlentang. Itulah yang sangat sulit. Saya berkali-kali gagal terus. Padahal, kalau Bibi sedang bertarung di udara, Bibi dengan mudah dapat membalik-balikan tubuh. Meliuk-liuk, tengkurap, terlentang, miring, dan sebagainya. Tapi sekarang kok susah? Soalnya aku harus melakukannya ketika tubuhku hampir menyentuh tanah, Pintar. Itu yang aku tidak bisa. Pemusatan pikiranku menjadi buyar.
ketika aku melihat tanah sudah dekat sekali dengan wajahku, sehingga tidak sempat lagi membalikkan tubuh. Dan akhirnya aku tersungkur mencium tanah. Lama-lama hidungku bisa patah diadu terus dengan tanah. Hidung bibi yang mancung itu biar jadi pesek. Kok malah berolok-olok? Mantili, Iya Kakang Brahma. kau sudah sempurna di dalam melakukan pelontaran tubuhmu. Persis seperti yang dilakukan oleh burung Sri Gunting ketika melontarkan tubuhnya. Tapi saat yang tepat untuk membalikan tubuh tidak pernah kau kuasai. Nah, cobalah ulangi sekali lagi dan ikuti perintahku. Kakang akan memberi tanda kapan aku harus membalikkan tubuh. Iya. Baik, Kakang. Hup! Ya! Ya! Ore, aku bisa, Kakang. Aku bisa. Bibi Mantili berhasil. Bagus. Bagus sekali. Sempurna. Iya, ternyata memang sangat ampuh, Kakang. Begitu saya membalikkan tubuh, kekuatan tenaga saya menjadi berlipat ganda. Aneh. Aneh sekali. Kok bisa begitu ya? Itulah keistimewaan jurus Sri Gunting. Tanpa harus mengerahkan tenaga sendiri, tenaga itu akan muncul dengan sendirinya. Itu disebabkan karena ketika tubuhmu sedang meluncur, semua tenaga kekuatanmu mandek, terhenti. Begitu kau membalikkan tubuh pada saat yang tepat, maka tenagamu yang tadi terhenti meledak, menjadi kekuatan yang dahsyat. Pantas. Burung Sri Gunting itu bisa melontarkan ular Sabah yang besarnya dan kekuatannya 10 kali lipat Sri Gunting. Iya, tapi kau dapat melakukannya dengan tepat. Karena dibimbing oleh aku. Iya, benar Kakang. Nah, sekarang kau harus bisa melakukannya tanpa diberi tanda oleh aku. Baik Kakang. Bagus. 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 Aku berhasil. Aku berhasil. Bagus. Kau hebat, Mantili. Hari ini kau harus berulang-ulang melatihnya. Sampai gerakan itu menjadi naluri di dalam dirimu. Iya Kakang. Dan besok, kau harus bisa melakukannya sambil mempergunakan pedang. Dua-duanya. Pedang setan dan pedang perak. Baik Kakang. Loh, itu kan Gunung Salak. Gunung yang terpampang di depan kita itu. Iya, Lalu ada apa dengan gunung itu? kita sudah dekat dengan wilayah kerajaan Pajajaran. Oh ya, Kenapa kita kesasar sampai ke sini? mana aku tahu. Aku kan cuma mengikuti langkahmu. Sebab aku sama sekali tidak tahu tentang wilayah Kulon ini. Dulu aku pernah ke Pajajaran, tapi tidak lewat jalan sini. Wah, jadi aku lupa sama sekali. Sebab sudah terlalu lama. Waktu itu, Raden Bentar masih remaja sekali. Wah, sekarang sudah besar. Aku jadi ingat lagi sama Bentar. Tapi aku akui dengan jujur, setelah besar seperti sekarang, Raden Bentar semakin tampan. Aku bisa gila mengingat dia terus. Lama-lama bisa jatuh cinta beneran. Sekarang bagaimana? Mau balik lagi? Kalau aku ingin sekali melihat kerajaan Pajajaran. Iya, baiklah. Daripada berkeliaran tidak menentu, lebih baik bersenang-senang di Pajajaran.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Danau. Terkejut lagi. Lihat Raksa Dewa. Itu, di bawah sana. Ada sebuah danau. Aku sudah melihatnya dari tadi. Dulu tidak ada. Bagaimana? Dulu ketika aku kesini tidak ada. Dulu merupakan lembah yang biasa saja. Sekarang kok jadi danau? Aku rasa itu sebuah danau buatan. Danau buatan? Ya, sebab aku melihat di kejauhan sana ada sebuah pintu air yang sangat besar. Lalu beberapa buah pintu air kecil serta beberapa puluh saluran air yang menuju ke pesawahan. Jadi danau itu terbentuk karena lembah itu dibuat bendungan. Bendungan? Ya, bendungan yang besarnya sangat luar biasa, sehingga membentuk sebuah danau yang amat panjang. Kalau begitu, kerajaan Pajajaran ini sebuah kerajaan yang kaya. Kerajaan yang kaya? Maksudmu? Untuk membuat bendungan raksasa seperti itu, memerlukan biaya yang tidak terhingga. Terlalu mahal. Tapi ternyata Pajajaran sanggup membuatnya. Berarti Pajajaran adalah kerajaan yang kaya. Paling tidak merupakan sebuah kerajaan yang makmur. Sejak dulu ketika masih dikawali, Pajajaran memang sudah makmur. Lalu dipindahkan ke sini. Ya, mungkin supaya lebih makmur lagi. Oh, Pajajaran ini kerajaan pindahan. Iya, dulu ibu kotanya dikawali. Lalu oleh Prabu Siliwangi dipindahkan ke sini. Aku belum pernah ke Kawali. Tapi melihat keadaan alam di wilayah ini memang sangat bagus. Cocok sekali untuk sebuah kerajaan. Kau bisa tahu? Jelek-jelek begini aku bekas seorang raja. Jadi sedikit banyak tahu tentang menilai sebuah tempat. Apakah tempat itu baik untuk sebuah kerajaan atau sebaliknya? Dilihat keadaan tanahnya, apakah baik untuk pertanian, lalu dilihat alam lingkungannya, apakah baik untuk mengembangkan hasil bumi. Kemudian apakah di situ ada sungai atau laut yang memungkinkan untuk membuat dermaga pelabuhan dan sebagainya. Wah, ternyata kau punya bakat untuk jadi raja. Ya, bagaimanapun juga aku pernah jadi raja. Meskipun cuma sebentar, sebab aku jadi raja dengan jalan yang tidak benar. Maka habislah aku. Kau masih punya keinginan untuk jadi raja, tidak? Oh, tidak mudah, Lasmini. Terlalu sukar bagiku. Aku bisa membantu kau. Paling-paling kau akan mempergunakan kekerasan, memaksa orang-orang supaya tunduk kepadamu dengan ilmu kesaktian yang kau miliki. Memang kau bisa menghimpun rakyat, tapi tidak akan abadi. Sebab aku pernah melakukannya. Aku punya ilmu kesaktian. Anak buahku banyak dan semuanya punya ilmu kesaktian. Aku datang di daerah Mamrati. Aku tundukkan rakyat yang berdiam di situ. Semuanya tunduk kepadaku karena takut. Tapi selanjutnya, diam-diam rakyat menghimpun kekuatan untuk menggulingkan aku. Dan puncaknya, muncul dua orang pendekar yang sangat dikjaya, yaitu Satria yang ternyata adalah Brahma dan adiknya Mantili. Rakyat yang sudah lama membenci aku, rame-rame mendukung Brahma dan Mantili. Maka habislah aku. Jadi seperti sekarang ini, berpetualang tidak tentu tujuan. Apa yang aku pernah miliki, uang, harta, kedudukan, lenyap semuanya. Jadi kau kapok? Aku pikir-pikir dulu, sebab aku tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya. Iya, itu sebuah sikap yang bagus.
dugaanku. Kerajaan Pajajaran ini sangat makmur. Lihat, rumah-rumah penduduk bagus-bagus, jalan-jalan bersih dan rapi. Para penduduk pakaiannya bagus-bagus, nampak sehat, wajah mereka cerah. Pertanda dari keadaan sebuah kerajaan yang makmur, rakyat hidup terjamin. Ya, berubah. Semuanya berubah. Seperti disulap. Maksudmu? Beberapa tahun yang lalu, ketika aku berkunjung ke sini, keadaannya tidak begini. Masih merupakan hamparan hutan pohon paku. Rumah-rumah penduduk masih darurat. Tapi sekarang, menjelma jadi sebuah kota yang padat dan ramai. Bukan main. Cepat sekali berkembangnya ibu kota Pajajaran ini. Itulah yang aku katakan tadi. Kalau tempat yang dipilih untuk mendirikan sebuah kerajaan itu tepat, maka hasilnya akan sangat baik. Seperti ibu kota Pajajaran ini. Ya, mau tidak mau aku harus kagum kepada Prabu Siliwangi yang telah dengan berani memindahkan ibu kota Pajajaran ke sini. Ya, aku harus mencari Basrin, Basrin, temanmu, bekas pelayanku. pelayan? Iya, nantilah aku ceritakan kalau sudah bertemu dengan dia. Ya. Aku benar-benar jadi linglung. Semuanya sudah berubah. Tapi kalau tidak salah, di sekitar sini rumahnya si Basrin. Sebab ancer-ancernya pohon asam yang besar itu. Mungkin saja pohon asem yang kau lihat itu sudah ditebang. Dan pohon asem yang sekarang itu pohon asem yang lain, Lasmi. Tidak, Raksa. Pohon asam itu tidak berubah. Begitu-begitu saja dari dulu. Bedanya hanya semakin tua. Ya, dicoba saja. Bertanya pada salah seorang penduduk. Iya. Sampurasun. Rampes. Rumahnya Basrin yang mana, Jang? Oh, itu. Yang rumahnya warna putih. Nuhun, Jang. Sami-sami. Kita beruntung. Basrin tidak pindah-pindah. Rumahnya masih tetap yang dulu. Ya. Nah, itu rumah yang warnanya putih. Bukan main. Rumah si Basrin jadi bagus begitu. Dulu, rumah panggung dari papan dan bambu. Sekarang bata, besar, dan mentereng. Wah, dia sudah jadi orang kaya. Ayo, jangan ngoceh terus. Tuh, ada perempuan sedang menyapu di halaman. Tanya sama dia. Iya. Sampurasun. Rampes. Betul di sini rumahnya Basrin? Oh, betul, Neng. Nyai istrinya? Iya. Saya Lasmini. Apakah Den Ayu Lasmini? Kamu menyebut aku Den Ayu. Pasti suamimu pernah menceritakan tentang aku. Aduh, Den Ayu Lasmini. Rupanya ini yang sering diceritakan oleh Kang Basrin. Aduh, gelis pisan. Cantik sekali. Ada di rumah? Silakan masuk, Neng. Saya susul Kang Basrin ke pasar ya. Ke pasar? Kang Basrin jualan di pasar, Neng. Dagang beras. Oh. Silakan, Neng. Silakan masuk. Oh iya, terima kasih, Nyai. Den Ayu Lasmini. Basrin. Den Ayu. Den Ayu. Rasanya seperti mimpi bisa bertemu lagi dengan Den Ayu. Apa kabar, Basrin? Baik saja, Den Ayu. Dan Den Ayu sendiri bagaimana? Aku juga baik-baik saja, Aduh, Basrin. syukurlah. Malah kelihatan sekarang bertambah segar, Den Ayu. Ini teman saya, Raksa Dewa. Bagaya, Juragan. Terima kasih, Mang. Nyai. Kita kejatuhan bintang ini. Ini tamu besar. Ayo sediakan yang istimewa. Baik, Kang.
Kau pintar cari istri, Basrin. Istrimu manis sekali. Orang Jasinga, Den Ayu. Oh ya? Dulu, sebelum saya mangkal di pasar seperti sekarang ini, saya ngider dagang beras keliling. Sampai ke Lewiliang, ke Ciampea, bahkan sampai ke Ciawi. Nah, ketemu si Nyai di Jasinga. Wah, pengalamanmu luas, Basrin. Ya, Kau tekun dan tabah, sehingga kau berhasil jadi pedagang beras yang mapan. Punya rumah yang besar dan bagus, punya istri yang baik, dan anak-anak yang sehat-sehat. ya perjuangan, Den Ayu. Aku gembira sekali melihat kau dalam keadaan yang jauh lebih baik. Terima kasih, Den Ayu. Lalu Den Ayu sendiri bagaimana? Sebab begini, Den Ayu. Maaf, Den Ayu. Iya? Beberapa hari yang lalu... 1 bulan yang lalu, kan? Iya, 1 bulan yang lalu ada orang datang ke sini mencari Den Ayu. Mencari aku? Siapa? Namanya Ki Jara. Nyai, Ki Jara. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jadi, Ki Jara datang pula di sini? Benar, Den Ayu Lasmini. Berdua dengan temannya. Namanya Lugina. Apa saja yang mereka katakan padamu? Katanya Den Ayu Lasmini telah membunuh gurunya, Panembahan Pasupati. Iya, benar Basrin. Aku bertarung dengan Panembahan Pasupati. Kenapa begitu, Den Ayu? Kenapa membuat bibit permusuhan? Aku tidak mau diremehkan, Basrin. Diremehkan? Kau yang paling tahu keadaanku di waktu-waktu yang lampau. Betapa aku hanyalah merupakan perempuan pajangan. Aku hanyalah dijadikan permainan pemuas nafsu orang-orang jahanam yang terhormat. Hidupku terombang-ambing. Tak tentu apa yang menjadi tujuan dari hidupku itu. Maka itu aku ingin bangkit. Sekaranglah kesempatan itu terbuka. Setelah aku menjadi murid Nenek Lawu. Dengan ilmu kadikjayaan yang amat dahsyat, aku bisa mengembalikan derajatku sebagai seorang perempuan yang pantas diperhitungkan. Tapi kenapa harus dengan jalan bunuh-bunuhan, Den Ayu? Nanti Den Ayu tambah susah. Sebab akan banyak musuh. Tapi aku jadi orang yang ditakuti. Orang tidak berani gegabah lagi kepadaku. Untuk mempermainkan aku, harus berpikir 2 kali. Kalau menurut saya, sudahlah. Jangan menambah musuh lagi, Den Ayu. Lebih baik tinggal di sini dengan tenang. Kalau mau membuka perguruan silat, bukalah. Mendidik murid-murid yang baik. Bukankah Den Ayu sendiri dulu berkeinginan untuk membuka lembaran hidup baru di sini? Di ibu kota Pajajaran yang baru ini? Kata-kata Basrin ada benarnya, Lasmini. Juga bukankah orang kedua yang terhebat di rimba persilatan, yaitu Mantili, sudah kau kalahkan? Jadi berarti hanya tinggal 1 orang lagi yang belum kau kalahkan, yaitu Brahma. Tapi kau sendiri berkata, untuk menantang Brahma, kau harus berpikir 2 kali. Gusti Ayu Mantili? Jadi Den Ayu Lasmini bertarung dengan Gusti Ayu Mantili? Benar, Basrin. Dan dia kalah, tapi tidak mati. Aduh, bagaimana Den Ayu ini? Apakah tidak memikirkan akibatnya? Semuanya akan marah, Den Ayu. Bukan hanya jago-jago Madangkara yang marah kepada Den Ayu, tapi kerajaan-kerajaan lain yang bersahabat dengan Madangkara, yaitu 6 kerajaan sekutu. Tentu mereka semuanya akan murka dan mengejar-ngejar Den Ayu. Bahkan Pajajaran pasti akan murka. Ingat dulu, Den Ayu, ketika Den Ayu bentrok dengan Ranggaweni. Iya, aku ingat. Nah, sekarang tentu Ranggaweni tidak akan memberi ampun lagi kepada Den Ayu. Aduh, kenapa sih Den Ayu mencari penyakit? Ya, semuanya sudah terlanjur, Basrin. Nasi sudah menjadi bubur. Aduh, Den Ayu. Aku akan bertanggung jawab terhadap semua apa yang telah aku lakukan. Kau tenang saja, Basrin. Aduh. Kau tidak akan terbawa-bawa. Aku akan melindungimu agar kau lepas dari semua perkara ini. Iya,
Iya, Den Ayu. Ranggaweni, Ada apa, Hulu Balang? saya melihat Lasmini. Apa? Lasmini? Iya, keluar dari rumah si Basrin, seorang pedagang beras di Pasar Ageng. Perempuan perusuh itu muncul lagi. Mau apa dia? Hah? Apa lagi yang akan diperbuatnya? Ya, mungkin dia mau bermukim di sini. Sebab bukankah dia juga orang Pajajaran? Ya, kalau cuma sekedar begitu tidak apa. Tapi aku bimbang kalau dia mau bikin ribut lagi. Kalau dia bikin onar, kita ringkus saja. Ya, Siaga Paduka Ranggaweni. ada apa Tamtama? Di luar ada dua orang Jawara dari Madangkara mohon bertemu dengan Paduka. 2 orang Jawara dari Madangkara. Benar, Paduka. Mereka bernama Atang Subali dan Gantra Denawa. Aha, Atang Subali dan Gatra Denawa. Suruh masuk. Siaga. Selamat datang di Pajajaran para Jawara Madangkara yang gagah perkasa. Terima kasih. Kami pun senang sekali dapat berjumpa dengan Jawara Pajajaran yang tersohor. Kabar apakah yang saudara berdua bawa dari Madangkara? Kami ditugaskan oleh Patih Gotawa untuk mencari Gusti Ayu Dewi Mantili. Mencari Gusti Ayu Dewi Mantili? Benar. Tentunya telah terjadi sebuah peristiwa yang maha penting, sehingga Patih Gotawa menugaskan saudara berdua, Jawara terkemuka dari Madangkara, untuk mencari Gusti Ayu Dewi Mantili. Iya, memang demikianlah yang sesungguhnya. Bila saya boleh tahu, peristiwa apakah yang terjadi dengan Gusti Ayu Mantili? Beliau bentrok dengan musuh lamanya, yaitu Lasmini. Lasmini? Lasmini telah muncul di ibu kota Madangkara, melakukan onar, ditangkap oleh Gusti Ayu Mantili, tetapi melawan. Lalu mereka bertarung. Lasmini melarikan diri, dikejar terus oleh Gusti Ayu Mantili, sampai sekarang belum kembali. Begitu rupanya. Iya, lalu disusul oleh berita lainnya yang lebih mengejutkan kami semua. Berita apa lagi itu? Entah apa yang terjadi. Yang jelas, Raden Bentar juga pergi mencari Lasmini, dan sampai sekarang belum kembali. Wah, kenapa jadi begitu? Bahkan Tuanku Brahma juga belum kembali. Beberapa waktu yang lalu, Tuanku Brahma berkunjung ke sini, melihat-lihat bendungan raksasa yang kala itu masih sedang dikerjakan. Iya, kami juga mengetahuinya. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Kalau Tuanku Brahma masih berada di sini, syukur-syukur bersama-sama dengan Gusti Ayu Mantili dan Raden Bentar. Saudara Atang Subali dan saudara Gatra Denawa. Tuanku Brahma tidak lama berada di sini, hanya 3 hari. Setelah itu kembali lagi ke Madangkara. Ya, bila demikian, tentu beliau tidak pulang ke Madangkara, melainkan pergi ke tempat lain. Aku malah berkeyakinan Tuanku Brahma sudah menemukan Gusti Ayu Mantili dan Raden Bentar. Ya, mudah-mudahan demikian. Itulah yang kami harapkan. Percayalah, Tuanku Brahma seorang tokoh yang mumpuni. Dia lebih tahu daripada kita semua. Benar. Dan ya, kami percaya akan hal itu. Persoalan Gusti Ayu Mantili dengan Raden Bentar tidak perlu lagi dirisaukan. Sebab mereka tentu dalam keadaan yang aman berada dalam lindungan Tuanku Brahma. Jadi sekarang tinggal persoalan Lasmini. Benar, Saudara Ranggaweni. Bahwa sebenarnya bukan hanya kami berdua yang ditugaskan mencari Gusti Ayu Mantili dan Lasmini serta Raden Bentar. Ya. Tapi banyak.
semua jago-jago Madangkara turun, disebar ke segala penjuru. Dan kami berdua kebagian tugas mengunjungi pajajaran ini. Ketahuilah, Saudara Atang Subali dan Saudara Gatra Denawa, bahwa Lasmini ada di sini. Ada di sini? Kabar itu barusan saja kami terima. Dan saya berniat akan mendatangi dia. Tapi mendengar penuturan saudara berdua, saya jadi berubah niat. Apa maksud saudara? Kalau kita menanyai Lasmini, tentu dia akan berbohong. Sekalipun diancam, dia akan ngotot. Karena memang begitulah watak Lasmini. Jadi menurut hemat saya, terlebih dulu kita harus memeriksa Basrin. Basrin? Siapa dia? Bekas pelayannya. Dan juga Lasmini datang ke sini menjumpai Basrin. Nah, kalau Basrin bisa kita tekan dengan sedikit ancaman, tentu dia akan berkata terus terang. Iya. Kami setuju. Apa yang saudara Ranggaweni anggap baik, baik pula bagi kami. Terima kasih. Hulu Balang, Siaga. bawa si Basrin ke sini. Siaga. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ampun, Paduka. Kenapa saya ditangkap? Apa salah saya, Paduka? Kau tidak ditangkap, hanya akan dimintai keterangan saja. Lain tidak. Daulat, Paduka. Lasmini muncul lagi di Pajajaran dan mengunjungi rumahmu. Apa saja yang dikatakannya? Dia sedang mencari Kijara dan Lugina, Paduka. Kijara, Lugina, siapa mereka? Dua orang tokoh persilatan yang membakar padepokan Den Ayu Lasmini di Gunung Lawu, Paduka. Tentunya antara Lasmini dengan kedua orang itu bermusuhan. Bahkan permusuhan keras, sebab sampai main bakar-bakaran. Iya, demikianlah, Paduka. Kijara dan Lugina juga sebenarnya sedang mencari Lasmini. Akan menuntut balas atas kematian guru mereka, yaitu Panembahan Pasupati. Hah? Panembahan Pasupati? Guru besar perguruan Gunung Sabah tewas? Menurut penuturan Kijara dan Lugina, Den Ayu Lasmini datang ke Gunung Sabah menantang Panembahan Pasupati. Mereka bertarung dan Panembahan Pasupati yang tewas. Sangat mustahil. Tidak masuk akal. Tidak mungkin Lasmini bisa mengalahkan Panembahan Pasupati. Lasmini hanyalah tingkat menengah. Sedangkan Panembahan Pasupati, tokoh utama yang sangat dikjaya. Entahlah, Paduka. Itu pun yang bercerita murid Panembahan Pasupati sendiri. Jadi untuk apa mereka berbohong? Iya. Dan mereka pergi ke Gunung Lawu untuk membuat perhitungan dengan Lasmini. Benar, Paduka. Tapi Den Ayu Lasmini tidak ada. Lalu padepokan itu dibakar. Kalau begitu, Lasmini dan Kijara cari-carian. Artinya mereka itu saling mencari. Iya benar, Paduka. Cari-carian mereka. Dan rupanya Lasmini belum puas. Setelah berhasil mengalahkan Panembahan Pasupati, keinginannya untuk menjadi tokoh nomor 1 semakin menggebu-gebu. Sehingga dengan tanpa perhitungan, dia menantang Mantili. Anu, Paduka? Basrin, tidak usah kau tutup-tutupi. Berkatalah terus terang. Lasmini berkata apa tentang keadaan Mantili? Sebab begini, sudah jelas Lasmini bertarung dengan Mantili. Dan Lasmini telah muncul dengan segar bugar, tidak mengalami cedera apapun. Sedangkan Mantili menghilang, sampai sekarang belum kembali ke Madangkara. Jadi mau tidak mau, kami semua mencemaskan nasibnya. Nah, aku harap kau mau menceritakan yang sebenarnya. Ampun, Paduka. Lasmini hanya berkata
Gusti Ayu Dewi Mantili roboh luka parah. Tapi dia tidak tewas. Kemudian dibawa pergi oleh Raden Bentar. Hanya itu, Paduka. Lasmini hanya berkata begitu pada hamba, Paduka. Oh, jagat Dewa Batara. Mendapat ilmu kesaktian dari mana Lasmini sehingga bisa mengalahkan Mantili, seorang tokoh yang tiada bandingannya. Baiklah Basrin, terima kasih atas semua keteranganmu. Dan kau boleh pulang. Terima kasih Paduka Ranggaweni. Nah, Saudara Subali dan Saudara Denawa. Ya. Begitulah keterangan Basrin tentang Mantili dan Lasmini. Ternyata Tuanku Brahma tidak bersama mereka. Dan di luar dugaan bahwa Raden Bentarlah yang menyelamatkan Gusti Ayu Mantili. Hal itu tidak perlu dirisaukan. Sebab seperti yang saya katakan, bahwa Tuanku Brahma lebih tahu dari kita. Iya, benar. Ya, tapi kita tetap harus menangkap Lasmini. Sebab nampaknya dia akan terus minta korban, sesuai dengan nafsunya untuk menguasai rimba persilatan. Karena perkara ini menyangkut Gusti Ayu Mantili, junjungan kami, maka kami harap Saudara Ranggaweni bersabar. Biarlah kami berdua yang meringkus Lasmini. Ya, saya tidak keberatan. Terima kasih. Aku asli orang Pajajaran. Dan sekarang aku melihat keadaan Pajajaran yang begini maju. Aku terharu. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin menderma baktikan hidupku untuk tanah airku Pajajaran. Dan aku ingin mati di sini, di bumi Pajajaran. Tapi, apakah itu mungkin? Sebab keadaan diriku yang terjepit. Dan aku yakin kehadiranku di Pajajaran ini pasti akan sampai ke telinga Ranggaweni. Selanjutnya, dia akan mendatangi aku dan mengusir aku. Sudahlah, daripada pusing, lebih baik kau mencari sebuah tempat yang baru, yang memungkinkan kau tidak dikenal. Di tempat itu kau bisa berbuat apa saja. Apakah mau mendirikan perguruan silat atau mendirikan kerajaan, terserah kau. Iya, tapi di mana? Kalau kau mau, kau bisa bercokol di Pulau Belitung. Kau menyuruh aku membangun kembali bekas sarang gerombolan kau, gerombolan bajak laut. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Pulau Belitung cukup enak. Kalau kita pintar, kita bisa membuat tempat itu menjadi maju. Siapa tahu bisa seperti jadi Malaka. Kau mau meniru para meswara? Kau tahu? Aku pernah ke kerajaan Malaka, bahkan berjumpa dengan Sultan para meswara dan bercakap-cakap dengan dia. Aku tidak mengira kau pernah melakukan perjalanan laut yang sangat jauh. Ya, sebuah pengalaman yang amat berharga. Nah, Sultan Parameswara adalah seorang pelarian juga, berasal dari Palembang. Ya, aku tahu. Sampai-sampai dia berani menuntut Palembang sebagai wilayah kekuasaannya. Sebab dia memang bekas penguasa di Palembang. Bahkan aku sendiri yang diutus pergi ke Palembang. Oh, benarkah? Iya. Tapi Sultan Parameswara hatinya jadi ciut. Sebab Liang Taoming, penguasa Palembang, melaporkannya ke Majapahit. Majapahit marah akan menggempur Malaka. Buru-buru Sultan Parameswara membatalkan tuntutannya. Wah, sama sekali aku tidak menduga kalau kau mengenal Sultan Parameswara secara mendalam. Ya, pengalaman yang cukup mengesankan. Nah, tentu kau bisa meniru Sultan Parameswara yang membuat Malaka yang tadinya hanya merupakan sebuah kampung nelayan yang kecil bisa jadi sebuah kerajaan yang besar.
Atau bahkan kau bisa minta bantuan kepadanya agar Pulau Belitung menjadi aman sebab berada dalam lindungan Kerajaan Malaka. Ya, nanti aku pikirkan. Ada orang di atas genteng. Ya, aku mendengar langkah mereka yang halus. 2 orang. Ya, 2 orang. Hei, siapa itu di atas? Debah, ditanya malah melemparkan batu. Jendela kamarku sampai hancur berantakan. Hiat! Siapa kalian? Kau Lasmini? Iya, aku Lasmini. Aku Atang Subali. Aku Gatra Denawa. Aku tidak butuh nama kalian. Sebutkan, kalian dari mana dan mau apa? Malam-malam seperti maling mengintip aku dari atas genteng. Bahkan kalian bikin onar. Melempar jendela kamarku pakai batu besar sampai rusak berantakan. Kami Jawara dari Madangkara. Kalian orang-orang Madangkara? Ya, kau harus ikut kami ke Madangkara. Untuk apa? Kau ditangkap. Kenapa aku ditangkap? Sebab kau melukai Gusti Ayu Mantili. Lebih baik kalian pulang saja. Kembali ke Madangkara. Keparat. Meskipun kalian Jawara, tidak ada artinya bagiku. Kalian bukan tandingan aku. Mantili yang jauh lebih tinggi dari kalian, aku hancurkan. Berjebah! Kau belum tahu tedak jago-jago Madangkara. Atang Subali dan Gatra Denawa, 2 orang Jawara dari Madangkara, dengan kemarahan yang meluap-luap menyerang dengan serangan kilat. Tapi Lasmini meladeninya dengan mantap. Mereka bertempur di malam yang gelap dan di atas genteng penginapan. Raksa Dewa menyaksikan pertarungan itu dengan hati yang berdebar-debar. Sebab sekarang Lasmini sudah terlibat langsung dalam bentrokan dengan orang-orang Madangkara. Dan hal itu akan lebih menyulitkan kedudukan Lasmini. Gerak-gerik Raksa Dewa diam-diam diamati dengan seksama oleh sepasang mata yang tajam dari tempat yang tersembunyi. Bahkan tanpa setahu Lasmini dan Raksa Dewa, tempat itu sudah dikurung oleh satu regu pasukan keraton Pajajaran. Siapakah orang yang memperhatikan Raksa Dewa itu? Dan apakah Lasmini dapat meloloskan diri dari kepungan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan